A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarati bermula surah Al-Baqarah madaniyatun, yaitu surah madaniyah. Mi'atani yaitu 200, wasitun dan 6, au sab'un atau 7, wasamanuna dan 80 apanya ayatan-ayatnya. Surah Al-Baqarah adalah surah madaniyah, jumlah ayatnya ada 286 atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alif lam mim. Allahu bermula Allah, a'lamu yaitu lebih mengetahui, bimuradihi dengan artinya atau dengan maknanya atau dengan muradnya, dalam kurung alif lam mim, bidzalika dengan itu. Tafsir ini Jalalain atau As-Suyuti Al-Mahalli menafsirkan alif lam mim, hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya atau artinya. Dzalikal kitabu ay hadzal kitabu. Dzalikal kitabu bermula kitab ini, ay artinya hadzal kitabu bermula kitab ini. Kitab ini yang mana? Dalam ayat ini alladzi yaqra'uhu, yang membacanya, dalam kurung hadzal kitab, hu-nya kembali ke hadzal kitab. Siapa yang membaca hadzal kitab? Siapa? Muhammadun, Nabi Muhammad, di sini fa'ilnya. Kitab ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad, la raiba yaitu tidak ada keraguan sedikit pun, la syakka tidak ada keraguan sedikit pun, fihi di dalam hadzal kitab. Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Apa maksudnya? Annahu, bahwa sesungguhnya hadzal kitab min indillahi, yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad tidak ada keraguan bahwa dia yakin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatun nafyi bermula jumlah nafi, khobarun yaitu khobar, mubtada'uhu bermula mubtadanya dalam kurung
khobar zalika yaitu lafad zalika. Jadi kalimat la roiba ini nafi ini posisinya sebagai khobar. Lalu mubtadanya mana? Mubtada'uhu zalika. Zalika di sini posisinya sebagai mubtada. Kemudian lafadz zalika yang artinya itu kenapa diterjemahkan dengan hadzal kitab? Wal isyaratu bermula isyarah, isim isyarah, kata tunjuk bihi dengan zalika lit ta'zimi yaitu untuk arti mengagungkan. Karena saking agungnya Al-Qur'an untuk mengatakan Al-Qur'an ini Allah katakan zalikal kitab. Inilah kata zalika bukan berarti artinya itu, akan tetapi artinya ini, tapi karena agungnya Al-Qur'an itu maka ditunjukkan dengan kata itu. Hudan yaitu sebagai petunjuk. Hudan di sini hudan bermula lafadz hudan khobarun yaitu khobar sanin yang kedua. Lafadz hudan di sini adalah khobar yang kedua. Artinya kitab ini yaitu tidak ada keraguan di dalamnya, dialah dari Allah, dialah petunjuk. Maksudnya petunjuk artinya hadin, memberi petunjuk lil muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an posisinya bukan saja tidak diragukan bahwa dia datangnya dari Allah, tapi tidak diragukan bahwa dia itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Apakah kita tergolong ciri-ciri orang yang bertakwa? As-sairina, orang-orang yang kembali. Soro, soir artinya roja'a dalam kamus Munawwir itu. As-sairina, orang-orang yang kembali ila takwa, kepada takwa. Dengan cara apa kembali kepada takwa? Bimtithalil awamiri, dengan menjalankan segala perintah. Awamir jamak dari amrun. Bimtithalil awamiri, dengan menjalankan segala perintah. Wajtina bin nawahi, dan menjauhi segala larangan. Orang-orang yang kembali kepada takwa artinya orang ini pernah bermaksiat, pernah tidak takwa, kemudian dia ingin kembali kepada takwa, artinya kembali kepada menjalankan perintah Allah dan kembali menjauhi larangan Allah. Inilah orang-orang yang berusaha takwa. Lalu orang-orang yang kembali kepada takwa tadi, kenapa alasannya? Littiqaihim, karena takutnya mereka, karena waspadanya mereka, karena kehati-hatiannya mereka, bidzalikan nari, dengan neraka itu. Subhanallah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli di sini menyepakati orang yang bertakwa itu orang yang kembali menjalankan perintah Allah. Alasannya sederhana, karena takut masuk neraka, gitu aja lah. Subhanallah, nggak muluk-muluk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, orang-orang, ciri-ciri orang yang bertakwa di samping mereka kembali kepada menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah karena takut neraka tadi. Wal alladzina, merekalah orang-orang. Siapakah mereka orang-orang yang kembali kepada takwa? Merekalah orang-orang yu'minuna, yang mereka alladzina beriman. Maksudnya beriman, yusaddiquna, mereka membenarkan bil ghaibi, dengan adanya yang gaib. Mereka membenarkan ada yang gaib. Maksudnya yang gaib bima, dengan sesuatu, ghaba yang gaib, yang tidak ada, yang tidak nampak.
anhum dari mereka. Apa yang tidak nampak dari mereka? Minal ba'fi, dari kebangkitan. Tidak, kebangkitan tidak nampak. Kemudian dibenarkan, termasuk wal jannati dan neraka, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Ini sifat dari orang yang bertakwa. Pertama, beriman kepada yang gaib, beriman akan adanya hari kebangkitan, beriman akan adanya surga, dan beriman akan adanya neraka. Wa yuqimuna, dan mereka alladzina mendirikan as-salata, salat. Mereka juga mendirikan salat. Maksudnya mendirikan salat artinya ya'tuna, mereka mendatangkan atau melaksanakan biha dengan salat. Artinya mereka mendirikan salat, mereka menjalankan salat bihuquqiha, dengan hak-haknya salat. Waktunya salat diikuti, rukunnya salat diikuti, syaratnya salat diikuti, sunnah-sunnahnya salat diikuti. Itu hak-haknya salat. Bukan sekedar mereka salat, tapi menjalankan hak-haknya salat. Wa mimma rozaknahum, dan wa mimma, dan sebagian dari sesuatu, rozaknahum, yang kami beri rizki kepada mereka. A'toinahum, kami memberikan kepada mereka. A'toinahum, yang telah, di sini fi'il madhi. A'toinahum, a'toinahum, yang kami telah beri kepada mereka. Yunfikuna, mereka berinfak atau menginfakkan. Fi ta'atillahi, di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan rizki yang Allah berikan kepadanya di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna, yang mereka alladzina beriman, bima, dengan sesuatu, unzila, yang diturunkan dalam kurung ma, ilaika, kepadamu. Ilaika di sini adalah kepada Muhammad, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, maksudnya apa? Artinya Al-Qur'an, Al-Qur'an. Beriman kepada Al-Qur'an. Bukan sekedar mereka beriman kepada Al-Quran dalam ayat ini, wama, dan beriman kepada sesuatu unzila, wama, dan beriman kepada kitab unzila yang diturunkan dalam kurung kitab itu, atau ma, min qablika, dari nabi sebelummu. Maksudnya at-Taurata, beriman kepada Taurat, wal Injila, dan beriman kepada Injil, wa ghairihima, dan beriman kepada selain Taurat dan Injil. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan juga beriman kepada selain Al-Quran, Taurat, dan Injil, yakni kitab Zabur. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati, dan kepada akhirat, hum, bermula mereka, yuqinuna, yaitu mereka yakin. Apa maksudnya mereka yakin akan adanya hari akhirat? Ya'lamuna, yaitu mereka mengetahui, mereka tahu akan adanya hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, bermula mereka siapa? Al-mausufuna, orang-orang yang disifati, bima, dengan sesuatu, dzukira, yang disebut dalam kurung ma, bima, dengan sesuatu, dzukira, yang telah disebut dalam kurung ma. Artinya orang-orang yang sudah takwa, mendirikan sholat, melaksanakan zakat,
kemudian beriman kepada yang gaib, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, ala hudan, yaitu atas petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, bermula mereka, hum mereka, al muflihuna, yaitu orang-orang yang beruntung. Bagaimana mereka beruntung, orang-orang yang sudah menetapi keimanan mereka? Al-faizuna, orang-orang yang menang, bil jannati, dengan surga, an-najuna, orang-orang yang terhindar atau selamat, minan nari, dari api neraka. Kesimpulan dari bacaan kitab kita pada kesempatan ini, mari kita simpulkan, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, alif lam mim, inilah Al-Qur'an. Tidak ada keraguan bahwa dia dari sisi Allah. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kembali untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Merekalah orang-orang yang yakin, yang membenarkan akan adanya hari kebangkitan, yang adanya surga dan adanya neraka. Merekalah orang-orang yang mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat adalah menjalankan hak-haknya sholat, rukunnya, syaratnya, waktu-waktunya, membatalkannya, dan termasuk merekalah orang-orang yang menginfakkan apa saja yang Allah beri rizki kepada mereka. Di samping itu pula merekalah orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelummu, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian merekalah orang-orang yang tahu bahwa akan adanya hari kiamat. Mereka meyakini, maksudnya mereka tahu akan adanya hari kiamat. Merekalah orang-orang yang tersebut di atas itu, orang-orang yang ada dalam hidayah dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang menang. Insya Allah akan terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.